Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barudin Alfaim dari kelas pendidikan Fisika C 2019 dengan NIM 19302241029 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan mengenai mekanika menurut ungkapan Hamilton. Nah, dengan video ini semoga dapat membantu kalian semua dalam belajar. Untuk bagian awal, kita akan perkenalan dulu dengan apa sih mekanika Hamilton itu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke mekanika Hamilton, saya akan mengenalkan bahwa menurut Newton itu mekanika menurut Newton, gaya F itu akan menyebabkan perubahan posisi R. Perubahan posisi R ini tidak terjadi secara langsung, tetapi terjadi akibat adanya percepatan. Kita tahu dalam hukum Newton sendiri bahwa gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Jika kecepatan V adalah perubahan posisi R terhadap waktu, maka ada besaran baru yang punya makna fisik lain yang disebut dengan momentum atau P, yang nilainya sama dengan massa dikalikan kecepatan benda tersebut. Nah, untuk gaya Newton sendiri yang asli itu dapat diartikan bahwa gaya sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, atau F sama dengan dP per dt. Karena itu, Hamilton membuat rumusan dengan menganggap variabel posisi R dan variabel momentum P sebagai dua variabel yang bebas satu sama lain. Besaran yang menjadi pusat perhatian bukan gaya, melainkan energi yang dianggapnya lebih bermakna secara fisik. Misalnya, dalam asas bahwa energi itu konstan sifatnya, selama tak ada faktor eksternal yang mengganggunya. Jadi, jika di dalam Newton kita pusat perhatiannya terhadap gaya, maka di dalam Hamilton kita pusat perhatiannya terhadap energi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu nyatakan energi objek yang kita garap sebagai fungsi dari posisi R dan momentum P. Nah, fungsi tersebut kini dikenal dengan nama fungsi Hamilton atau Hamiltonian. Dalam gerak harmonik, jika ST adalah simpangan objek dari titik keseimbangannya, maka rumusan Newtonnya menjadi gaya pada saat T atau Ft. Itu berbanding lurus dengan simpangan ST tetapi dalam arah yang berlawanan, sehingga dapat dirumuskan Ft sama dengan min kappa dikali ST. Karena itu persamaan geraknya menjadi massa dikali percepatan sama dengan min kappa dikali ST. Dalam gerak dengan kecepatan yang jauh di bawah kecepatan cahaya, massa itu bernilai konstan. Karena itu persamaan di atas dapat dituliskan sebagai dP per dt sama dengan min kappa kali ST, atau ds per dt sama dengan 1 per massa kali pt. Nah, besarnya energi kinetik kalau dikaitkan dengan momentum adalah P kuadrat per 2M, atau energi kinetik sama dengan P kuadrat per 2 kali massa. Energi potensialnya didapat dengan menjumlahkan besaran reaksi pada gaya F dikalikan dengan perubahan simpangan ds dari energi potensialnya paling kecil, yaitu titik keseimbangan S sama dengan 0 sampai ke nilai ST pada saat pengamatan. Sehingga energi potensial dapat dirumuskan menjadi integral dari 0 sampai ST F S ds sama dengan kappa integral 0 sampai ST S ds sama dengan kappa per 2 S kuadrat. Dengan demikian, maka energi totalnya yang kita sebut dengan Hamiltonian dapat dituliskan sebagai fungsi S dan P dalam bentuk H dalam fungsi S dan P sama dengan 1 per 2 massa P kuadrat dalam fungsi T ditambah kappa per 2 S kuadrat dalam fungsi T. Jika dikaitkan dengan ungkapan ini, maka persamaan gerak akan menjadi dP per dt sama dengan min 2H per 2S, dan ds per dt sama dengan min 2H per 2P. Nah, selanjutnya kita akan mencari distribusi peluang terbesar.
Agar kita memperoleh aturan yang sifatnya umum, maka yang akan kita garap di sini bukan hanya gerak harmonik, melainkan dinamika partikel yang bergerak dalam lahan dimensi 1. Apapun bentuk dinamikanya. Jelas bahwa kita tetap memerlukan variabel S yang menunjuk koordinat lokasi partikel dan variabel P yang melukiskan besarnya momentum partikel tersebut. Nah, menurut aturan ketidakpastian Heisenberg, setiap pasangan variabel misalnya S dan P tak dapat diukur secara teliti masing-masing secara bersamaan. Jika delta S adalah ketidakpastian hasil pengukuran X dan delta P adalah ketidakpastian hasil pengukuran pada P, maka ada aturan delta S dikali delta P itu selalu lebih besar daripada H. H sendiri merupakan tetapan Planck. Artinya, jika kita ingin mendapatkan S lebih teliti, maka akibatnya hasil pengukuran P menjadi kurang teliti. Selanjutnya, untuk menampung asas ketidakpastian Heisenberg, maka untuk pasangan S, P kita dapat membagi ruang fasenya menjadi kotak-kotak yang masing-masing berukuran delta S dalam arah S dikalikan dengan delta P dalam arah P, sehingga luasnya sama dengan H. Kotak-kotak itu dapat diberi nomor indeks berurutan, misalnya KS dalam kedudukannya arah S dan KP dalam kedudukannya arah P. Indeksnya dapat dibuat agar titik S sama dengan 0 bertepatan dengan indeks KS sama dengan 0. Jadi nomor indeksnya bilangan bulat positif bila S positif dan bilangan bulat negatif bila S negatif. Hal serupa dilakukan pada indeks KP. Kotak tertentu misalnya KS sama dengan 18 dan KP sama dengan 37 letaknya pada bidang SP ada di koordinat S sama dengan 18 delta S dan P sama dengan 37 delta P. Untuk sementara kita akan membuat indeks penomoran kotak-kotak itu agak berbeda, yaitu berurutan, misalnya dari nomor 1 sampai dengan 1 kali 10 pangkat 9 atau 1 kali 1 miliar. Dalam menggarap statistik, kita punya dua cara yang berbeda. Nah, cara yang pertama adalah membuat objek yang serupa, misalnya atom dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya N sama dengan 1 kali 10 pangkat 18 dan serentak menyebarkannya pada semiliar kotak yang tersedia. Cara yang kedua adalah kita hanya punya satu atom, lalu meletakkan secara sembarangan atau acak pada ruang fase kita. Lokasi nomor kotak yang ditempati atom kita catat, kemudian atom tersebut diambil, lalu kita melakukan langkah yang sama berturut-turut sampai 1 kali 10 pangkat 18 kali. Harapan kita baik cara pertama maupun cara kedua menghasilkan distribusi nilai yang sama atau dengan hasil catatan kita pada cara yang kedua. Nah, bila kita mendistribusikan N atom itu ke dalam konfigurasi, N1 diletakkan di kotak nomor 1, N2 diletakkan di kotak nomor 2, dan N semiliar di kotak nomor semiliar, maka akan ditemukan ragam sebanyak W, N1, N2, dan seterusnya sampai N semiliar sama dengan N besar faktorial per N1 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya sampai N semiliar faktorial. Nah, menurut dalil Stirling yang menyatakan bahwa untuk nilai N yang sangat besar, dapat dirumuskan ln N faktorial itu sebanding N ln N min N. Karena itu yang kita cari maksimumnya bukan W tetapi ln W. Jadi fungsi yang kita maksimumkan adalah F N1, N2 dan seterusnya sama dengan N ln N min N sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai semiliar Ni ln Ni min Ni. Variabel N1, N2, dan seterusnya itu tidak bebas satu sama lain, sebab jumlah seluruhnya harus sama dengan N. Jadi ada pembatasan pilihan nilainya, yaitu hanya sebatas yang memenuhi syarat. Untuk syaratnya itu N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya sampai N semiliar sama dengan N besar. Menurut dalil pengali Lagrange, jika ada fungsi f, x, y, dan seterusnya yang variabelnya dibatasi oleh syarat g, x, y sama dengan 0 dan I, X, Y, dan seterusnya sama dengan 0, maka ada bilangan tertentu A dan B sehingga pada titik X, Y, dan seterusnya
yang membuat F maksimum berlaku do F per do X ditambah A do G per do X ditambah B do I per do X sama dengan 0. Lalu juga ada do F per do Y ditambah A do G per do Y tambah B do I per do Y sama dengan 0 dan seterusnya. Ada dua kendala yang membatasi pilihan kita tentang NI. Nah, kendala yang pertama disebabkan karena jumlah semua populasi ini harus sama dengan jumlah atom yang ada, yaitu N besar. Maka akan kita gunakan fungsi pembatas. G, N1, N2 dan seterusnya sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 dan seterusnya sampai N semiliar dikurangi N besar. Kendala yang kedua terjadi karena pada setiap kotak Ni terkait nilai energi tertentu EI, sedangkan gas ideal yang kita bahas energi totalnya sama dengan U. Berarti jumlah Ni, EI seluruhnya harus sama dengan U yang bernilai tertentu. Jadi N1, E1 tambah N2, E2 ditambah N3, E3 dan seterusnya sama dengan U. Jika ditambahkan fungsi pembatas I, N1, N2 dan seterusnya sama dengan N1, E1 tambah N2, E2 tambah N3, E3 dan seterusnya dikurangi U. Maka kondisi untuk sebaran populasi atom-atom yang paling sering dijumpai dalam proses pengukuran pada kotak-kotak tadi menjadi ln N1 tambah A ditambah B E1 sama dengan 0, ln N2 tambah A tambah B E2 sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga untuk lokasi J yang terkait dengan EJ, populasinya menjadi NJ sama dengan E pangkat min A dikali E pangkat min B EJ, atau NJ sama dengan N besar per sigma I sama dengan 1 sampai semiliar eksponensial min B EI X kali eksponensial min B EJ. Nah, itu tadi materinya. Sekarang kita akan lanjut ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama, a classical harmonic oscillator of mass m and spring constant K is known to have a total energy of A, but its starting time is completely unknown. Find the probability density function Px, where Px dx is the probability that the mass would be found in the interval dx at x. Nah, di sini ada sebuah harmonic oscillator bermassa m dan tetapan konstan K. Dan kita tahu bahwa total energi E, tetapi waktu mulainya belum diketahui. Nah, kita disuruh mencari kemungkinan density function atau fungsi probabilitasnya Px, di mana Px dx adalah probabilitas yang massa diketahui dalam interval dx dan x. Nah, untuk solusinya E itu sama dengan K per 2 L kuadrat sama dengan K per 2 X kuadrat ditambah M per 2 X dot kuadrat. Atau di sini E itu jumlah energi potensial ditambah jumlah energi kinetik. Nah, di mana L adalah amplitudo, sehingga periodenya kita dapat T sama dengan 2 integral min L sampai L dx per 2 akar 2E min Kx kuadrat per M sama dengan 2Pi akar M per K. Oleh karena itu, kita mempunyai Px dx sama dengan 2 dt per T sama dengan 2 per T dikali M per 2E min Kx kuadrat pangkat setengah dx, atau Px sama dengan 1 per Pi K per 2E min Kx kuadrat pangkat setengah. Lalu contoh soal yang kedua, bila percepatan gravitasi kita tulis dengan lambang G, gerak jatuh bebas sebuah benda bermassa M dengan ST merupakan ukuran ketinggian dari lantai saat T dituliskan oleh fungsi Hamiltonian. Nah, di sini kita disuruh mencari fungsi Hamiltonian. Nah, fungsi Hamiltonian itu sendiri sama dengan jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat ditambah energi potensialnya mgs, sehingga setengah mv kuadrat kita kalikan m per m ditambah mgs, lalu menjadi 1 per 2m m kuadrat v kuadrat ditambah mgs.
MV sama dengan P, sehingga M kuadrat V kuadrat sama dengan P kuadrat, sehingga fungsi Hamiltoniannya menjadi P kuadrat per 2M ditambah MGS. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.